Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan meninggal pada sekitar 1580 Masehi di Demak. Ayahnya adalah Arya Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Retno Dumila. Sunan Kalijogo menikah 3 kali. Salah satu istrinya adalah Dewi Sarah. Dari Dewi Sarah, ia dikaruniai 3 orang putra. Salah satunya Raden Umar Said, yang di kemudian hari dikenal dengan Sunan Muria. Sebuah sumber sejarah menyebutkan bahwa Raden Said remaja dikenal sebagai seorang bangsawan. Meskipun demikian, ia hidup tanpa tata cara bangsawan. Raden Said menjalani kehidupan rakyat biasa. Ia dikenal mampu membaur dengan berbagai golongan termasuk rakyat jelata sekalipun. Dari situlah ia mengamati dan merasakan bagaimana kehidupan di masyarakat. Sehingga setiap hal yang terjadi di Tuban saat itu dapat diketahui olehnya. Kondisi sosial masyarakat saat itu cukup memprihatinkan. Banyak pejabat yang memungut upeti dari rakyat tetapi tidak disetorkan ke kerajaan. Mereka melakukan tindakan korupsi, sedangkan upeti yang harus dibayarkan oleh rakyat jumlahnya sangat tinggi. Berangkat dari kegelisahannya menyikapi situasi tersebut, maka Raden Said pun memberikan nasihat keras kepada para pejabat pemerintah yang korup agar memberikan sebagian besar hartanya kepada orang-orang miskin. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan pejabat pemerintah. Bagi pejabat yang korup, tentu ide ini bertolak belakang dengan nafsu duniawi mereka. Bagi rakyat miskin, tentunya Raden Said dianggap sebagai sosok pahlawan. Namun di sisi lain, tindakan ini memicu kegaduhan di dalam istana. Dan perilaku ini pun tercium oleh ayahandanya. Kemudian ia diusir oleh ayah kandungnya sendiri karena dianggap telah meresahkan masyarakat dan orang-orang dalam lingkaran pemerintah kerajaan. Setelah diusir dan berkelana seorang diri itulah, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi gurunya. Setelah menyerap ilmu dari Sunan Bonang, Raden Said lantas berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ia pun berguru kepada para wali yang lain, sehingga meskipun ia adalah wali yang termuda, namun merupakan murid yang paling pandai. Raden Said kemudian menjadi salah satu dari 9 wali dengan sebutan Sunan Kalijogo dan bertugas untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijogo telah berubah menjadi seseorang yang memiliki tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ia menyebarkan ajaran Islam dengan berdakwah baik melalui kegiatan pemerintahan, keagamaan, maupun kesenian. Sunan Kalijogo menjadi salah satu wali yang bersama-sama membangun Masjid Agung Demak bersama beberapa wali yang lain. Sebagaimana halnya pola dakwah yang dilakukan oleh para wali sebelumnya, Sunan Kalijogo mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan pelan-pelan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan kebudayaan Islam yang dibawa olehnya. Tidak jarang bahkan Sunan Kalijogo memodifikasi upacara-upacara adat, tata cara atau budaya yang selama ini berkembang dengan corak Hindu-Buddha dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Dengan strategi ini, Sunan Kalijogo tidak langsung menghilangkan unsur-unsur dan corak kebudayaan lama yang sudah berkembang sebelumnya, sehingga masyarakat pun juga tidak resisten dan melakukan penolakan terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Ajaran Islam harus disampaikan kepada masyarakat sedikit demi sedikit. Apalagi syarat untuk masuk Islam yang begitu mudah yakni hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga ajaran Islam pun dapat diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya adalah segala hal yang bersifat dari kebudayaan lama dengan corak Hindu-Buddha masih diadopsi dan dijadikan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijogo untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Strategi tersebut bertujuan agar ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa.